asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Berkat ridho-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan acara pesantren kilat pada hari kedua. Yang terhormat kepada Bapak Rezi Ujan SPD selaku Kepala Sekolah SMA Budi Warman 1. Yang terhormat kepada Bapak Iqbal Fauzan sebagai Wakil Kesiswaan. Yang terhormat kepada Pak Ade dan Bu Miss Titik, dan juga yang terhormat kepada Pak Opik selaku Unit SMK, dan juga guru-guru yang kami hormati dan juga teman-teman yang kami banggakan. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya membacakan urutan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sholat duha, tadarus bersama, materi, game, materi, sholat zuhur, pulang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak pada acara inti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Opik dengan tema Al-Quran dan Tajwid. Kepada Bapak Opik dipersilakan. Shallallahu ala Nabi. Cek. Sudah pada siap apa belum? Sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, kita akan mulai materi hari ini. Sudah siap belum? Yakin? Yakin? Kalau seandainya sudah siap, suaranya tidak ada. Ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Aula lantai 3 SMA Budi Warman 1 dalam rangka pesantren Ramadan ya kelas 11. Salawat dan salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan ke alam terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, izinkan Bapak sebagai moderator ya menyampaikan biodata pemateri pada pagi hari ini. Di tengah-tengah kita sudah ada kedatangan pemateri kita, yaitu Bapak Opik Taufik SHI MPDI. Beliau adalah seorang dosen ya di Universitas Khaldun di Jakarta Timur ya Ustaz. Ya. Kemudian beliau juga sebagai staf di SMK Budi Warman 1. Pada pagi hari ini alhamdulillah beliau sudah duduk di tengah-tengah kita ingin menyampaikan materi yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tajwid ya Ustaz ya. Al-Quran dan Tajwid. Oleh karena itu untuk anak-anak Bapak semuanya tolong disimak dan jangan lupa untuk untuk mencatat materi yang disampaikan oleh pemateri, karena ini sangat penting bagi kalian, karena yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tajwid itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kalian. Karena kalau seandainya kita beriman ya, kalau tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, maka itu dipertanyakan keimanannya. Ya Ustaz ya. Kemudian jangan lupa kertas kecil kalian ya. Di situ kalian boleh menanyakan pertanyaan, baik pertanyaan tentang kehidupan atau apapun.
nanti akan dijawab oleh Ustadz Opik Taufik. Nanti pemateri akan menjawab secara gamblang, ya. Boleh tentang Al-Quran dan tajwid atau tentang kehidupan kalian. Untuk kalian sudah siap apa belum? Ya, tidak memperpanjang waktu, ya, langsung saja ke pemateri. Bapak akan serahkan ke pemateri. Itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Devi Rudiana, SPD, selaku Kepala SMA Budi Warman 1. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada Pak Iqbal, SPD, sebagai Wakasis SMA Budi Warman 1. Juga di sini ada Pak Ade selaku guru BK dan juga moderator. Ada Miss Kiti, juga Pak Rahmat. Dan yang terkhusus kepada kalian semua, anak-anak tercinta dari SMA Budi Warman 1 kelas 11. Ya, insya Allah materi yang diamanatkan kepada saya, ya, dari panitia adalah materi penting, bahkan sangat penting, yaitu materi Quran dan tajwid. Akan tetapi tentunya kita tidak bisa membahas secara detail, kemudian membahas secara, kalau bahasa filsafat itu 3, membahas secara sistematis, radikal, dan universal, dan membahas segala hakikat segala sesuatu yang ada, tidak seperti itu. Tapi kita hanya membahas dengan batasan-batasan kulitnya saja, secara global. Apa yang akan kita sampaikan itu. Jadi materi kita akan materi global di dalam Al-Quran dan tajwid. Ya, nanti pelajarannya kan ada ya sama Ustadz Wawan ya. Nah, nanti ada BTG-nya, nanti banyak tanya ketika yang tidak paham dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, jadi biar mengefektifkan waktu saja ya Pak Ade, karena nanti ada sesi tanya jawab. Nah, tanya jawabnya ada masalah umum, masalah kehidupan, terserah mau sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, humaniora, sejarah, politik, sejarah, filsafat, termasuk juga agama. Silakan saja. Silakan buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Insya Allah tidak akan dijawab. Kalau tidak bisa, kalau yang bisa ya kita jawab. Tapi kalian siapkan itu. Anak-anakku sekalian, tadi tema kita adalah Al-Quran. Semuanya pasti sudah tahu yang namanya Al-Quran. Namanya juga Al-Quran adalah bacaan, ya, yang harus dibaca. Makanya munculnya Quran pun itu bukan dalam bentuk turun dari langit kemudian berbentuk kitab, berbentuk buku, ya, tapi berbentuk bacaan, qiraah. Turunnya Quran dalam bentuk qiraah, dalam bacaan.
Quran itu bukan satu-satu nama ya. Artinya bukan hanya itu namanya Quran itu. Ada banyak namanya seperti At-Tanzil ya, yang diturunkan atau Alkitab ya. Quran bisa disebut Alkitab atau Al-Furqan, Asy-Syifa ya. Jadi kalau kita Al-Dzikra boleh. Quran disebut Al-Dzikra, nama lain dari Quran Al-Dzikra, nama lain dari Quran Alkitab, nama lain dari Al-Quran tadi At-Tanzil, Al-Furqan, silakan. Sesuai dengan nama-nama yang Allah sebutkan juga di dalam Al-Quran. Jadi tidak hanya satu nama. Al-Quran tidak boleh dengan nama selain itu. Boleh sesuai dengan yang Allah tunjukkan, yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran, atau sesuai dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah, nama-nama dari Al-Quran. Jelas Al-Quran mukjizat paling besar. Mukjizat yang paling besar ini dalam bentuk sastra ya. Sastra paling tinggi futuristik 1400 tahun yang lalu sampai hari ini tidak pernah itu menjadi basi sastranya. Jadi memang disebut mukjizat itu karena ijaz, jadi untuk melemahkan. Di zaman Rasulullah SAW itu ya adalah salah satu fenomena khususnya di Quraisy bahwa sastra itu menjadi peranan penting. Orang-orang pintar, orang-orang cerdas, tokoh cendekia waktu itu, orang-orang ahli hukumnya sudah pasti mereka di atas rata-rata soal masalah sastra dan bahasa waktu itu. Orang orator ulung waktu itu misalnya, itu pasti mereka di atas rata-rata soal masalah sastra dan bahasanya, khususnya dalam bahasa Arab, khususnya dalam bahasa semantik itu. Nah sehingga ketika Quran di zaman itu muncul, semuanya orang itu terperangah. Bahkan seluruh tokoh yang namanya ahli-ahli sastra di zaman itu, ahli-ahli bahasa zaman itu, ketika Rasulullah menyampaikan atau membacakan Quran itu ayat per ayat itu, mereka itu tidak bisa ngomong. Tapi karena kita tidak paham, ketika ayat dibacakan sambil cengengesan ya, betul nggak? Ya karena nggak paham. Padahal di zaman itu ketika ayat itu satu turun, semua orang terperangah. Para tokoh-tokoh Quraisy itu hanya, kalau bahasa kita itu bengong ya. Kok bisa begitu gitu. Sampai ada yang mengatakan tokoh Quraisy, demi Allah aku mendengar, aku membaca, aku melihat seluruh sastra yang ada, tapi aku tidak pernah menemukan bentuk kelezatan sastra yang disampaikan Muhammad. Indah isinya, benar adanya, dan lezat didengar itu. Coba. Jadi Quran ketika dibaca sebelum memakai nada saja, menurut orang-orang pakar itu sudah lezat kedengarannya, sudah indah susunannya itu, dan rapi, kemudian tidak berdusta. Ada juga sastra, prosa ataupun syair yang dibuat orang-orang Arab, itu isinya bagus, melambung tinggi sampai Sidratul Muntaha gitu, tapi isinya kosong, isinya dusta dan kosong dari makna dan hakikat. Sedangkan Quran isinya maknanya, hakikatnya, indahnya, susunannya, itu semuanya terpenuhi. Makanya banyak ketika ayat disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan ayat di dalam Al-Quran, banyak mereka yang kemudian bersyahadat waktu itu pula ya, waktu itu pula. Mungkin ketika turunnya Quran ya, seperti turunnya zaman hari ini yang paling tinggi di industri 4.0 atau 4.0 atau 5.0 sekarang ini adalah teknologi ya, betul ya. Nah mungkin di zaman Rasulullah 1400 tahun sastra bahasa itu seperti hari ini teknologi. Nah Quran mengalahkan teknologi itu, dan tidak ada yang bisa nandingi. Tidak sedikit yang kemudian bersyahadat, kalangan menengah, kalangan bawah, kalangan atas, ketua kabilah, bahkan pakar hukum sekalipun. Abu Jahal itu bukan tidak paham. Nah,
Ya, Abu Jahal bukan tidak paham tentang Quran itu, bukan. Justru karena paling paham dia terhadap Quran makanya dia tidak masuk. Loh, kok gitu? Iya. Permasalahannya ada tendensi pribadi dan tendensi kesukuan. Karena sukunya atau marganya, klannya Abu Jahal dengan klannya Bani Hashim dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari dulu sampai datangnya Rasulullah itu selalu bersaing dalam segala hal. Jadi klannya Abu Jahal itu tidak mau terkalahkan oleh klannya Bani Hashim. Nah sekarang muncul dari kalangan Bani Hashim ada seorang nabi, makanya tidak mau terkalahkan dengan itu. Artinya menurut Abu Jahal, kalau begitu saya kalah. Kalau saya menyerah kemudian saya taat kemudian saya syahadat, artinya saya kalah secara pribadi, secara klan.